Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Risa Resmawati dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Outline 1. Konsep 2. TCP/IP model 3. Encapsulation dan decapsulation. Name of TCP/IP message oscillator model. Yang pertama ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut sebagai networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia yaitu ada dua, TCP/IP model dan OSI model. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network, bisa disebut juga SNA. SNA itu sebagai singkatannya. Other vendor also create their own networking model. After open networking model, each vendor use same networking model, then can communicate each other. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini konon digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, lebih tepatnya utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking, model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Pertama ada application, transport, internet, network access. Lalu untuk yang 5 layer ada application, transport, network, data link, dan physical. TCP/IP application layer. TCP application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya contoh service dari application layer itu seperti hashtag, HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP digunakan ketika mengakses suatu web. TCP/IP Transport Layer. Transport Layer adalah lapisan yang bertugas mengirim data dari satu aplikasi ke aplikasi lain secara langsung meskipun perangkatnya berbeda-beda. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau bisa disebut sebagai transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery. Error recovery mechanism. Fungsi utama transport layer menyediakan layanan ke application layer, mengatur pengiriman data, menjamin data sampai ke tujuan dengan benar, khusus TCP, mengatur kecepatan pengiriman data. TCP/IP network layer
Network layer adalah lapisan yang bertugas mengatur alamat dan jalur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain yang berbeda jaringan. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi kalau ada addressing itu bahwa address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Fungsi utama dari network layer. 1. Addressing, pemberian alamat. 2. Setiap perangkat di jaringan harus punya alamat unik. Alamat ini disebut IP address. IP berfungsi seperti alamat rumah agar data tahu tujuan pengirimannya. Contohnya, di laptop 192.168.1.2, di HP 192.168.1.3. Lanjut, di sini ada TCP/IP Data Link Layer, Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data ketika data dikirim dari pengiriman ke jaringan. Setiap lapisan TCP dan IP menampakkan header masing-masing ke data. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. OSI model dan konsep. Untuk yang saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP dan IP, karena itu dari sisi perkembangan protokol modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, itu ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor dari tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lain. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu adalah International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau lebih bisa disebut OSI 7 Layer Model. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.